Demokrat, Jenderal. selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi kepada seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Partai Demokrat yang partai terbuka, partai yang humanis, dan partai milik masyarakat, milik rakyat, milik kita semua. Bukan milik keluarga tertentu dengan tindakan semena-mena. Dan berita yang menyesatkan, memberikan tafsir rekayasa, memutarbalikkan fakta, bukanlah hal yang pertama yang mereka lakukan. Yang awalnya dibilang pecah, tidak ada dalam pecah dalam perjuangan. Dalam perjuangan itu adalah kompak, walaupun ada perbedaan pendapat. Di perbedaan pendapat itulah terjadi kekuatan, kekuatan semangat, kekuatan perjuangan. Tetapi di sebelah sana adalah cari muka, asal Bapak senang, memberikan masukan-masukan yang salah, tetapi disukain, yang pada akhirnya, pada waktunya meledak. Dan ini pun saya sudah sampaikan kepada yang saya hormati Pak SBY pada saat saya diundang dengan waktu itu didampingi Beni Harman. Kenapa saya melakukan perbedaan pendapat? Supaya kembali kepada Partai Demokrat yang sesungguhnya yang dilakukan pendiri. Dan Pak SBY itu ketua umum yang keempat. Ketua umum dari pertama Pak Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, Anas Umaringum, tidak pernah ada masalah. Walaupun terjadi ada pergantian, walaupun terjadi musda-muscap, walaupun terjadi perbedaan pendapat, enggak pernah. Justru terjadi dinamika, perbaikan atas perbedaan pendapat. Kalau sekarang tidak, mereka mengadopsi kekuatan-kekuatan yang menurut mereka paling benar dan mereka merasakan bahwa itu miliknya. Contoh, AHY kapan masuk kepada Demokrat yang direkayasa dia menjadi ketua umum? Melalui Kogasma. Kogasma, apa itu struktur Demokrat? Bukan. Kapan ada Kogasma di Demokrat? Di struktur mana dia? Kogasma sekarang sudah hilang. Saya dengar juga AHY dia pernah jadi wakil ketua umum. Kapan dia jadi wakil ketua umum? Forum apa yang menjadikan dia ketua umum, wakil ketua umum? Apakah memang ada hal yang mendesak, ada kekosongan wakil ketua umum di Demokrat menjadi sesuatu masalah? Tidak. SBY masih ketua waktu itu, ketua umum. Tiba-tiba kok apa? Sehingga AHY bertindak semena-mena terhadap kader dari Sabang sampai Merauke. Yang tidak setuju pendapatnya, ada perbedaan pendapat, pecat. Itu yang kita lawan. Kenapa kita lawan? Karena tidak sesuai daripada pola pendirian Partai Demokrat sebagai partai terbuka, partai modern, dan partai yang sangat bebas daripada tirani. Pak SBY selalu mengatakan kita harus sang Demokrat. Nah, faktanya apa? Anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020, segala sesuatunya hanya dua pemegang kekuasaan tertinggi di situ. Ketua Majelis Tinggi yang terhormat Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang nggak tahu kapan dia menjadi Demokrat kecuali hanya pada saat pencalonan gubernur yang gagal. Karena itu juga sedikit dipaksakan. Pada saat itu juga saya ikut menjadi tim, tiba-tiba kok berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian kader-kader Partai Demokrat, jangan pernah percaya atau berita-berita yang suka memutarbalikkan fakta. Dan memang dari dulu, dan ini bukan yang pertama, dan mungkin juga bukan yang paling terakhir. Karena mereka kebingungan atas ulah mereka sendiri. Jadi yang dilawan mereka adalah bukan kita sebenarnya, adalah diri mereka sendiri yang menyatakan katakanlah proses demokratis, ternyata ada proses kediktatoran. Yang mengatakan bahwa partai ini adalah menjadi partai milik rakyat, ternyata dalam faktanya, dalam pelaksananya, dalam anggaran dasar rumah tangganya ada partai daripada keluarga Cikeas. Kenapa? Contoh, mahkamah partai diangkat oleh Ketua Majelis Tinggi, baru dikirim ke Menteri Hukum dan HAM. Ketua Umum dalam anggaran dasar rumah tangga 2020 mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, membatalkan keputusan-keputusan DPD dan DPC. Ini yang
lari dari substansi keorganisasian Partai Demokrat yang kita bangun sejak 2022, didirikan tanggal 10 September 2001. Nah, dan saya pada saat itulah ketua panitia Rapimnas di Kinasih Bogor. Baru SBY secara terbuka menyatakan di situ bergabung kepada Partai Demokrat. Saya ketua panitianya. Dan bersama Max. Jadi terus terang saja saya sangat menghormati Pak SBY. Yang kita berikan masukan adalah untuk kembalinya Partai Demokrat. Di situ perbedaannya. Kalau Agus Harimurti, dia tidak paham itu Partai Demokrat. Makanya dia bertindak semena-mena. Karena dia tidak punya sejarah perjuangan di Demokrat. Di mana sejarah perjuangannya? Sejarah menikmatinya iya. Menikmati pilkada-pilkada dengan kesenangan. Perbedaan pendapat para ketua DPC diganti kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sementara pada saat kita dulu tidak pernah mencampuri pilkada tingkat 2. Kecuali tingkat 1. Itu pun berdasarkan daripada masukan dari mereka. Tingkat 2 tidak pernah. Itu SBY tahu itu. Bahkan SBY dulu mengontrol itu. Itu loh. Tapi sekarang terbalik. Iuran-iuran plastik tingkat 2, tingkat 1 ditarik ke DPP. Kan terbalik-balik. Zaman mau berdiri saja, boro-boro kita tarik. Malah kalau kita perlu bantu, kita bantu. Itulah yang saya sampaikan, sehingga jangan pernah percaya pemutarbalikan fakta yang tidak pernah masuk akal sesuai dengan nurani kita. Itulah yang mendorong kita, menjadi KLB. Kenapa? Karena diberikan masukan nggak mau, main pecat. Nah, itulah kita mendorong menjadi melakukan kongres luar biasa yang tidak bertentangan dengan undang-undang partai politik maupun undang-undang dasar dalam rangka memperjuangkan kedaulatan anggota untuk berdemokrasi. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Demokrat. Partai terbuka. Partai yang humanis. Bukan partai tertutup. Bukan partai cikeas. Bukan partai tirani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.